Semen Indonesia menyatakan belum melakukan aktivitas penambangan maupun operasional dari pabrik semen miliknya di Rembang, Jawa Tengah. Perseroan masih menunggu keluarnya hasil kajian lingkungan hidup strategis dari pemerintah. Pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang berinduk pada PT Semen Indonesia sudah selesai dibangun dan siap beroperasi pada Maret 2017. Namun mereka harus menahan kegiatan produksinya karena masih menunggu keluarnya hasil kajian lingkungan hidup strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada akhir bulan Maret ini. Direktur Utama Rizkan Chandra mengatakan potensi nilai kerugian tidak signifikan dari belum beroperasinya pabrik tersebut. Ia optimistis dalam kurun waktu 2 bulan pabrik Rembang sudah bisa beroperasi dan mengerjakan penambangan. Saya kira kalau mundur 1 bulan begitu tidak terlalu material ya, tidak terlalu signifikan lah. Dan biasa itu kalau seperti itu kan sudah dihitung resikonya, mundur sebulan 2 bulan saya kira masih normal. Kita namanya pebisnis harus optimis ya, dan melihat pernyataan-pernyataan di media dari pejabat yang berwenang kira-kira kan juga sekitar bulan-bulan itu. Pabrik semen di Rembang mendapatkan perizinan sejak tahun 2012, lalu mulai dibangun Juni 2014 di atas lahan seluas 57 hektar dan mempekerjakan sekitar 3.000 warga asli Rembang. Setelah dibangun selama 3 tahun, kini pabrik itu sebenarnya sudah siap beroperasi. Namun muncul penolakan warga Pati yang mencemaskan potensi kerusakan lingkungan di wilayah Rembang. Pabrik semen di Rembang direncanakan memiliki produksi rata-rata 3 juta ton per tahun dengan tingkat utilisasi diharapkan berjalan 100% di tahun 2018. Dan juga kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi semaksimal mungkin dampak negatif dari industri semen. Nah, dalam hal ini Rembang bukan hal yang berbeda. Sebagai contoh di Tuban, pabrik dengan kapasitas hampir 15 juta ton per tahun, itu di sana kita melakukan beberapa hal yang membuat debit airnya itu tidak turun. Pabrik semen di Rembang ini dibangun di tengah pasokan semen nasional yang surplus akibat rendahnya permintaan serta larangan pembangunan pabrik di Pulau Jawa. Dengan beroperasinya pabrik Rembang, maka total produksi dari seluruh pabrik semen Indonesia menjadi 36 juta ton per tahun. Pemenuhan kebutuhan domestik sebesar 97% dan sisanya untuk ekspor. Desi Arutonang, Jakarta. Polemik antara PT Semen Indonesia dengan warga terkait pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara, Rembang, Jawa Tengah masih terus menjadi perhatian publik saat ini. Polemik pembangunan pabrik semen di Kendeng berawal dari kekhawatiran kerusakan ekosistem akibat penambangan kawasan Kars. Indonesia memiliki kawasan kars seluas 154.000 km² atau sekitar 15,4 juta hektar dengan distribusi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Nusantara. Kawasan kars ini terbentuk dari batu gamping yang mengalami proses karstifikasi, yaitu proses pelarutan batu gamping tingkat lanjut yang menghasilkan fenomena bentang alam dan pula hidrologi yang unik dan khas dalam waktu jutaan tahun. Data yang dihimpun dari Masyarakat Speleologi Indonesia menyebutkan Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia memiliki sebaran batu gamping yang hampir seluruhnya berada di dekat kawasan permukiman penduduk. Sebaran batu gamping di Pulau Jawa mencapai lebih dari 1 juta hektar. Luasan ini tersebar di 59 lokasi kawasan berbatu gamping di seluruh provinsi. Sementara Gunung Watu Putih di Pegunungan Kendeng Utara Rembang sendiri tersusun oleh batu gamping yang telah mengalami proses karstifikasi yang berfungsi sebagai kawasan resapan air. Sebagai kawasan resapan air, lokasi tambang PT Semen Indonesia di Gunung Watu Putih akan berdampak pada 2 mata air terbesar di kawasan tersebut, yaitu mata air Berubulan dan mata air Sumber Semen. Jika daerah tangkapan 40%-nya dikupas dan dipotong, hal itu akan mempengaruhi debit mata air Berubulan yang merupakan mata air vital bagi masyarakat untuk mandi, mencuci, dan irigasi. Meskipun lokasi penambangan jaraknya lebih dari 200 meter sesuai peraturan pemerintah. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 26 tahun 2011 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 September 2011, juga menguatkan penetapan cekungan air tanah atau CAT Watu Putih sebagai sumber air lintas kabupaten.
Selain kepres, CAT Watu Putih sejatinya sudah masuk dalam kawasan lindung geologi yang harus dilindungi sesuai Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010. Hal itu dikuatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan CAT Watu Putih termasuk juga ke dalam kawasan imbuhan air. Arif Hifzul, CNN Indonesia.